Ibu rumah tangga terindikasi menjadi tempat pencucian uang hasil korupsi yang dilakukan suami mereka. Bahkan sebagian besar kasus tindak pidana pencucian uang di pengadilan juga terbukti melibatkan anggota keluarga. Data PPATK menyebutkan jumlah laporan transaksi mencurigakan LTKM yang dilakukan ibu rumah tangga sepanjang Januari hingga November 2014 mencapai 2.507 laporan. Jumlah LTKM yang dilakukan IRT tercatat merupakan yang kelima terbesar dari 20 profesi yang tercatat sebagai pemegang rekening di perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, para pihak yang menerima hasil korupsi bisa dipidanakan. Namun sayangnya penegak hukum hingga kini belum ada yang berani menjerat istri penerima aliran dana dugaan korupsi suaminya. Padahal jika penegakan hukum dilakukan, efek jera akan terjadi dalam pemberantasan korupsi. Untuk membahas istri koruptor dan TPPU sudah hadir di studio Berita 1 Direktur Pemeriksaan dan Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana dan praktisi pengamat hukum maksud kami Asep Iwan Iriawan. Ya, selamat datang Kang Asep dan juga Pak Ivan. Ini kalau kita lihat sesaat lagi kita akan menampilkan grafis, ini kita lihat bersama. Grafis dari laporan transaksi yang mencurigakan dari periode Januari-November 2014, 2.507 laporan, di mana tahun 2013 ini ada 4.412 laporan. Nah ini ibu rumah tangga yang dicurigai memang menjadi tempat cuci uang atau memang membantu menjadi fasilitator begitu. Ada 3 tipe dari pelaku tindak pidana pencucian uang, di mana kita lihat tipe pelaku aktif yang sengaja menggunakan atau menyembunyikan uang korupsi. Ini yang kedua, tipe fasilitator, di mana pihak sekitar koruptor ini mengetahui atau dengan sengaja menyamarkan uang hasil korupsi. Dan untuk yang ketiga ini adalah tipe pelaku pasif berperan sebagai penada hasil korupsi. Ya, Pak Ivan, ini dari hasil temuan penemuan dari PPATK bahwa memang ibu rumah tangga terindikasi menjadi tempat pencucian uang ini, bagaimana penelusurannya, Pak? Ya, pada dasarnya kan begini, kita mengawalinya dengan pemahaman seperti ini. Pada dasarnya kan tidak ada orang yang boleh menikmati atau mendapatkan nilai manfaat dari harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, gitu ya. Jadi karena tidak bolehnya itu, kemudian para pelaku seringkali bermanuver dengan cara menghindari pemanfaatannya melalui diri dia sendiri gitu. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah dengan menggunakan orang-orang dekatnya. Makanya sebenarnya tidak ada yang istimewa dari apa yang data yang kami sampaikan dalam statistik ini, karena seringkali mereka menggunakan istri. Jadi katakanlah pelaku tindak pidana koruptor menggunakan orang dekatnya, istri yang bisa dipercaya, untuk kemudian menginvestasikan, memasukkan dananya ke dalam sistem keuangan dan segala macam. Nah, yang menjadi masalah berikutnya bagi si istri adalah pada saat istri tercatat sebagai nasabah, dia kan akan menyatakan dia sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Betul. Nah, sensitivitas sebagai ibu rumah tangga ini akan menjadi semakin naik bagi si penyedia jasa keuangan, karena tentunya ada source of fund, sumber dana dari si ibu rumah tangga ini, which is itu adalah suaminya gitu. Nah, kalau dalam konteks transaksinya terlalu besar atau kemudian di luar ibu rumah tangga berapa sih angka yang wajarnya, katakanlah dia selalu melakukan transaksi 10 juta tidak pernah lebih, tiba-tiba masuk 20 juta, tiba-tiba masuk 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dan seterusnya, tentunya bank akan melaporkan. Jadi karena sensitivitasnya penyedia jasa keuangan lah, kemudian data itu menjadi semakin tinggi. Kalau Mbak lihat data berikutnya, atau kalau publik kemudian mengamati data statistik PPATK, level berikutnya kan adalah selain pelakunya sendiri, yang paling sering dilaporkan, kemudian ibu rumah tangga, level berikutnya kan adalah pelajar dan mahasiswa. Itu bisa dianalogikan setelah ibunya, kemudian anaknya yang dipakai gitu. Makanya dalam beberapa kasus kan seringkali anak pun dipanggil sama penyidik gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, Kang Asep, ini ada fakta yang menarik ya, ketika jumlah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ini yang dilakukan ibu rumah tangga tercatat ketiga terbesar setelah profesi pengusaha dan pegawai swasta, dan kelima terbesar dari 20 profesi ya, sebagai pemegang rekening di perbankan, dan lebih besar jumlahnya ini dari pegawai negeri sipil, pedagang dan TNI Polri. Ini fantastis begitu. Ini bagaimana dinamikanya? Ya, mungkin kita lihat kalau suami itu punya duit pasti kan yang pertama ke istri gitu. Apalagi kalau suami takut sama istri gitu kan, pasti uangnya diambil sama istri duluan gitu kan. Cuman sayang gitu kan, kalau dulu kalau istri itu kan tugasnya mencuci gitu kan. Akhirnya karena
asisten sekarang ke asisten atau sekarang kasih ke kiloan itu kan, atau yang agak mahal dikit lah kan. Nah sekarang jadi permasalahan itu kan ketika suami tahu, entah di suaminya profesinya apapun, setidak-tidaknya lah pasti istri tahu berapa penghasilan suami. Itu pasti nggak mungkin lah. Minimal sekarang kan istilah saya gini lah, yang paling gampang tuh ketika kawin tuh kan tahu profesi suami. Ketika jadi kawin juga pasti nggak mungkin nggak tahu kan, karena tiap bulan pasti ngasih, nggak mungkin untuk biaya hidup itu. Tapi justru kecenderungan itu kan akan ngasih. Mungkin si suami bangga, ini mah papa pulang atau beb papa istilahnya apapun lah kasihkan pertama. Jadi akan terjadi itu. Maka kemungkinan besar istri atau yang tadi Mas Ipan katakan istri atau ke anak-anaknya itu mungkin karena orang tua sayang sama anaknya. Cuman tadi ketika sayang kepada istri, sayang kepada anak, uang yang diberikan itu nggak ditanyakan sama istrinya atau sama anaknya, papa dari mana uang papa, walaupun mungkin orang mengatakan nggak sopan dong, ya layak kok, misalkan karena tahu papa tuh gaji cuma 1 juta, kenapa pulang bawa 100 juta, itu aja pemikiran sederhana, satu itu. Tapi saya akan lebih jauh lagi, kearifan lokal mengajarkan kepada kita, dulu kalau punya uang tuh kan disimpan di celengan. Betul. Celengannya di semar kan, celengan semar, itu celengan semar atau celengan ayam. Ada kebalikannya, ada celeng yang suka maling, yang babi hutan, gitu kan, makanya disebut celeng, gitu kan. Maka sekarang, pola sekarang terjadi kan adalah celeng-celengan, gitu kan. Jadi ibu, anak, tempat celeng tadi kan, yang itulah hasilnya hasil nyuri, kita tanda petik kan, tidak nyuri soal A sampai Z udah ada. Nah seharusnya kan ketika tadi celengan dulu nggak berani ngomong kan, semar itu ayam nggak berani ngomong. Nah sekarang masa semar dalam bentuk ibu atau ayam dalam bentuk anak yang dalam bentuk manusia, maaf sekali dengan segala hormat. Kalau dulu nggak bisa ngomong, kenapa nggak bicara? Kan tuh ya bapaknya gitu kan. Jadi ketika Mbak mengatakan bahwa sekarang banyak, ya mungkin pasti ke istri. Tapi sekarang yang menarik bukan sekarang ngumpul di istrinya. Justru istri tanda petik itu yang paling kasta tonton yang lagi suka jadi sinetron di TV itu kan. Temuan-temuan yang ada dalam kasus mungkin yang sudah marak terjadi seperti apa? Nah, kita lihat paling gampang lah. Kita pernah ditontonkan. Ya saya pikir kalau beliau boleh rahasia kan pasti beliau datanya kasih ke penyidik atau kewajibannya kita. Tapi kan kita ngebaca di media, fakta yang media sering hampir semua media memberitakan kasus Korlantas. Kasus itu kan partai yang poligami sapi itu kan. Itu kan banyak, kemudian beberapa itu kan nampak beberapa kan banyak ya. Bagaimana di samping tanda petik ada wanita-wanita, saya suka maaf dengan salah kasar, cewek-cewek matre yang ketemu di mall, yang ketemu di jalan, kok dapat mobil, kok dapat uang besar. Kan pertanyaan besar bagi kita, papa ini kok mainnya di luar, ngasih sama orang nggak ngasih sama anak. Dua, tapi sekarang yang menarik justru, sepengetahuan saya nggak tahu, Mas Ipan mungkin tahu. Saya hanya baru tahu itu justru kasusnya Melinda Di. Tapi bukan cewek dulu, cowoknya itu diseret kan. Nah sekarang juga kalau tidak salah sedang di pengadilan itu ada juga kan, artis juga. Tapi yang tadi di KPK saya belum tahu juga. Apakah kenapa itu tidak jadikan tersangka gitu kan, atau tidak penyelidikan atau penyidikan, saya tidak tahu. Yang tahu mereka. Apa yang menghambat mungkin ya eskalasi dari mungkin penyelesaian kasus sehingga istri mungkin anak ini belum disentuh oleh hukum sama sekali begitu? Sekali lagi, saya hanya pengamat ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya sesaat lagi setelah jeda pariwara.